Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, istimewa kepada ahli bait sekeluarga yang telah menyediakan tempat untuk kita sehingga silaturahim dan majelis ilmi ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengemukakan tentang kunci surga. Coba kita bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita memiliki kunci istana, tentu kita akan merasa bahagia dengan itu. Ketika kita memiliki kunci kendaraan, tentu kita juga akan bahagia dengan itu. Apapun yang kita miliki di dunia ini identik dengan kunci, adalah merupakan kepemilikan kita, dan tentu kita akan berbahagia dengan itu. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala mengemukakan dalam Al-Quran bahwa ada 4 kunci surga, kata Allah. Apa itu? Wa azlifatul jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasyiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Dan didekatkanlah surga itu bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Ghairu ba'id, dan takkan dijauhkan dari mereka. Hadza ma tu'aduna, inilah yang telah Allah janjikan, likulli, tiap-tiap, kata Allah. Jadi tiap-tiap yang dimaksudkan di sini adalah 4 kategori itu tadi. Dan perlu kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidaklah pernah engkar terhadap janjinya. Bahkan ketika Allah menjanjikan kenikmatan 10, maka Allah akan memberikan kenikmatan 15, artinya lebih. Di kalau manusia itu kadang-kadang banyak janji. Kalau kita kadang-kadang suka berjanji, janji tinggal janji, tak pernah ditepati, akhirnya sadar tidak sadar diri
Janji yang tidak ditepati itu sama dengan menjolimi diri sendiri. Jadi kalau kita berpikir berjanji terhadap seseorang lantas kita tidak menepatinya, lantas dengan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa orang yang diberikan janji merasa terzolimi, itu masih biasa. Tapi ada kalanya kadang-kadang kita tidak sadar terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena kalau orang yang diberi janji, ia tidak mendapatkan apa yang kita janjikan. Tetapi kita yang berjanji, ketika kita tidak menepati janji, maka ini akan ditagih sampai yaumil akhir kelak nanti. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena dibawa sampai mati. Ini janji dibawa sampai mati. Maka Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan engkar terhadap janjinya. Hadza ma tu'aduna likulli. Inilah dia yang telah dijanjikan untuk kamu. Siapa itu? Awwabin hafizin, man khasyiyar rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Yang pertama kata Allah adalah awwabin. Siapa itu awwabin? Awwabin adalah orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat. Kalau kata Allah dalam Al-Quran bagaimana itu? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yasirru ala ma fa'alu wa hum yaf'alun. Awal ini Allah katakan dengan kata walladzina idza fa'alu fahisyah. Dan bagi orang-orang yang apabila ia berbuat kemungkaran, bagi orang-orang yang berbuat maksiat, kata Allah, al-zalamu anfusahum, atau dia menzolimi dirinya sendiri, Allah sebenarnya mau berkata bahwa kita manusia ini umpama kata orang dulu kala, tiada gading yang tak retak, tiada insan yang tak berdosa. Sudah merupakan sifat manusia itu memiliki salah, khilaf dan dosa. Allah tahu kamu itu manusia pasti punya salah, kamu itu pun manusia pasti itu punya khilaf. Jangankan manusia, Nabi pun pernah khilaf. Kita tahu itu Nabi Adam alaihi salam ketika diberikan segala kenikmatan kepadanya, tak ada lagi kenikmatan yang tidak ia dapatkan kecuali satu, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati ini pohon. Itu katanya, jangan kau dekati ini pohon, katanya. Kalau berarti ketika kita dimasukkan ke dalam surga, yang dilarang cuma satu. Coba kita bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata kita hidup di dunia ini, lantas kita sudah memiliki semuanya dan segala-galanya, dan hanya satu yang tak boleh kita lakukan. Lalu kita berpikir, pasti kita akan bahagia, pasti kita akan puas. Ternyata yang namanya kenikmatan dunia itu, kalau tidak disyukuri tak akan pernah puas. Mau ia uang, pasti kurang banyak.
Mau ia wanita pasti kurang cantik, mau ia tahta pasti kurang lama. Ini kalau tidak dibarengi dengan keimanan. Makanya digoda-goda itu Nabi Adam alaihissalam, datang istrinya, ayolah Kang, sekali ini aja kita dekati pohon, sekali ini aja kita dekati ini buah. Lama-lama ini Adam makin terpengaruh dengan istrinya. Akibat dia terpengaruh, aku takut Hawa, kalau kau mau kaulah duluan yang makan, kan begitu. Maka dimakan oleh Siti Hawa. Maaf kata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu dia telan, sehingga itu menjadi ciri daripada wanita. Enak loh bang, katanya pula. Datang Nabi Adam, diambilnya, dimakan lagi sama Adam. Langsung istighfar dia, astagfirullah. Kenapa? Karena langsung datang teguran dari Allah, jangan sampai masuk dalam perut Nabi Adam. Maka sangkutlah di lehernya. Maka ini menjadi ciri khas daripada laki-laki. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada orang cantik, tapi kalau di sininya besar, itu bukan wanita. Itu ya. Macam siapa itu yang dioperasi Lucinta ya, Lucinta Maya itu, cantik dia. Kenapa? Tapi suaranya nggak bisa diubah, karena suara itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sumbernya dari kerongkongan ini, nggak bisa diubah. Nah, Allah mengatakan manusia itu sifatnya bersalah, manusia itu sifatnya khilaf, manusia itu sifatnya berdosa. Maka Allah memiliki dua asmaul husna, ada yang disebut dengan Al-Ghaffar, ada yang disebut dengan Afwan, Afuun, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Kalau Allah yang kuasa atas segala-galanya, Maha Pengampun dan Maha Pemaaf, maka kita pun diharapkan jadilah kita pengampun dan jadilah kita pemaaf. Ini yang diharapkan sebenarnya. Ini yang diharapkan. Makanya kalau Profesor Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan, apa katanya itu? Kenapa pohon khuldi itu tidak boleh didekati Nabi Adam? Yusuf Qaradawi mengatakan karena pohon khuldi itu ditafsirkan dan diibaratkan bagaikan batang tubuh wanita. Maka ketika laki-laki terpesona dan terperangkap dengan wanita, maka alamatnya akan rusak. Rusak segala-galanya. Rusak dirinya, rusak kantongnya, rusak keluarganya, rusak kehormatannya kalau udah terperangkap. Kalau udah terperangkap. Makanya dulu itu pernah itu Abu Nawas. Abu Nawas itu dia punya istri yang sangat cantik. Dia punya istri yang sangat cantik. Makanya kalau saya acara walimah, saya bilang, siapapun pasanganmu, siapapun istrimu, siapapun suamimu, siapapun jodohmu, itulah takdirmu, syukuri apa adanya. Justru itulah yang terbaik untukmu. Kenapa Ustaz? Ternyata kalau istri kita terlalu cantik pun bakal jadi penyakit hati. Lama pulang takut, kan begitu. Begitu juga dengan perempuan. Kalau suamimu terlalu tampan pun akan menjadi penyakit hati. Lama pulang takut. Jadi Abu Nawas ini punya istri cantik. Kemana-mana Abu Nawas bawa istrinya, dilihat sama orang, dilirik sama orang. Ketika itu Abu Nawas mengambil siasat. Apa kata Abu Nawas? Ayo kita bikin agar-agar, kata Nabi, kata Abu Nawas. Agar-agar ini diadon di dalam sebuah adonan yang sama. Diadon, setelah dia diaduk, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dituangkan, tetapi dengan warna yang berbeda, hijau, kuning, merah, putih, coklat mungkin dibuatnya. Lalu Abu Nawas bilang, hai teman-teman, ya Abu Nawas, ada yang mau agar-agar? Saya semua mau. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka makan ini agar-agar dengan warna yang berbeda. Ketika itu Nabi Adam berkata, Abu Nawas berkata,
Bagaimana rasanya warna merah? Manis. Putih? Manis. Merah? Manis. Coklat? Manis. Sama rasanya? Sama. Kalau gitu jangan kau lirik-liriklah istriku. Kenapa? Karena rasanya istriku dan istrimu itu sama, cuman beda warna. Ini kata Abu Nawas. Karena kita nggak tergoda lagi. Kenapa? Karena orang yang tergoda itu biasanya hanya karena dia melihat dan oleh dorongan nafsunya mungkin beda gitu. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Siapa yang membilang? Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ternyata tidak. Hanya nafsu yang mempengaruhinya. Berapapun wanita, berapapun tahta, berapapun uang yang dimiliki, kalau nafsu pasti tak akan pernah puas. Tapi ketika kita mensyukuri, disitulah kita mendapatkan kepuasan tersendiri. Makanya kata Allah, ketika engkau berbuat keji, ketika engkau menzolimi dirimu sendiri, zakarullah, hendaklah engkau mengingat Allah. Bagaimana mengingat Allah? Fastaghfiru li dzunubihim, hendaklah engkau beristighfar atas dosa-dosamu. Istighfar dia, astaghfirullah. Jadi kalau kita ingat dosa kita, kita perbanyak istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa, nggak boleh kita ceritakan semua orang dengan bangga. Kan ada orang dia duduk di warung kopi, diceritakan dengan bangga, ah kalian masih gitu, dulu aku, diceritakannya dosanya dengan kebanggaannya. Ini adalah bahaya yang sangat luar biasa. Yang ada, Allah telah menutupi aibmu, justru kau pun harus menutupi aibmu. Yang ada, Allah telah menutupi aibmu, oleh karena itu bersyukurlah dan berbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat mengampunimu kecuali daripada Allah. Walam yasirru ala ma fa'alu wa hum yaf'alun, dan hendaklah engkau berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama sedangkan engkau mengetahuinya. Kalau kata Bung Haji Roma Irama, cukup satu kali kehilangan tongkat, gitu ya. Kalau kata Miriam Belina, jangan sampai 3 kali, bahaya nanti, gitu ya. Bahaya, tiada maaf bagimu, katanya. Oleh karena itu jadilah kita orang yang awab, orang yang bertaubat kepada Allah. Maka bagi kita yang memiliki dosa, bagi kita yang memiliki kesalahan, bagi kita yang memiliki khilaf, maksiat, jangan khawatir, karena Allah itu At-Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima taubat, lagi Maha pengasih penyayang. Karena ada itu dulu di zaman Nabi, seorang pembunuh, sudah 99 orang dia bunuh orang, 99. Lalu dia tanya seseorang, macam mana menurut udah 99 orang saya bunuh, diterima lagi taubatku, katanya. 99 kau bunuh, mana mungkin diterima lagi? Tahu saya kau taubat-taubat, tidak terima lagi itu. Kalau nggak diterima taubatku, baiklah aku bunuh 100, genaplah kau, katanya. Dibunuh 100 lagi dibunuh. Baru jumpa dia dengan ulama. Jumpa dia dengan ulama. Aku telah membunuh 100 orang, wahai ulama. Bagaimana menurutmu? Apakah kalau aku bertaubat, apakah akan diterima oleh Allah? Kata ulama itu, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Maha penerima taubat. Bagaimana cara aku bertaubat? Hijrahlah engkau. Hijrah dia. Sampai-sampai ketika hijrah itu belum sampai dia ke tempatnya yang ditentukan oleh ulama, ya, ulama ini, kau pindah ke sini, kau taubatnya ke sana. Belum sampai dia ke sana, dia meninggal dunia. Datang malaikat Jabaniyah. Ini penduduk neraka, biar aku yang bawa, katanya. Datang malaikat rahmat. Ini bukan milikmu, ini milikku, kata malaikat rahmat. Kenapa? Dia udah membunuh sampai 100 orang, maka ini milikku, kata malaikat Jabaniyah. Kata malaikat rahmat, ini milikku meski ia sudah membunuh 100 orang, tapi
dia telah bertaubat. Belum nyampe, kata malaikat Jabaniyah, berdebat orang itu, belum nyampe dia ke tempatnya. Kalau gitu gimana solusinya? Dia udah memiliki taubat yang luar biasa. Solusinya adalah kita ukur dari tempat dia melangkah untuk bertaubat ke tempatnya untuk bertaubat itu, ternyata lebih sedikit dari tempatnya ke tengah itu, maka dia menjadi milik malaikat rahmat. Masya Allah. Karena kita nggak boleh putus asa kalaupun kita memiliki kesalahan. Nah, ini yang pertama, kunci surga itu kata Allah, awab, jadilah kau orang yang awab, orang yang selalu bertaubat. Apabila bersalah, apabila berdosa, hendaklah ia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Apalagi zaman sekarang kita udah punya handphone, udah bisa kita lihat Sayyidul Istighfar, gitu ya. Kita baca itu Sayyidul Istighfar. Itu istighfar yang sempurna, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Itu ya, Sayyidul Istighfar itu bagus kita amalkan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kunci surga itu adalah hafiz. Hafiz yang dimaksud di sini adalah orang yang menjaga janjinya dengan Allah. Orang yang memelihara janjinya dengan Allah. Apa janji kita dengan Allah? Kita akan berjanji dengan Allah. Apa itu? Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kan janji kita kepada Allah. Katakanlah Muhammad, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, rezekiku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Tuhan sekalian alam. Ini janji kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan kunci surga itu, kita harus menjadi orang yang hafiz. Kita pegang teguh, ini janji kita. Kita bilang, sesungguhnya sholatku, ya, sesungguhnya rezekiku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku lillah, adalah karena Allah. Kalau gitu gimana caranya? Berarti hafiz yang dimaksud di sini termasuk orang yang memelihara sholatnya, termasuk orang yang menyerahkan urusan rezekinya kepada Allah, baik ketika untung maupun rugi dia selalu tawakal ala Allah. Ketika menang dan ketika kalah dia selalu tawakal ala Allah. Ketika dilantik alhamdulillah, ketika dia dimutasi inna lillah. Kenapa? Tak putus ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak putus ingatnya kepada Allah. Wa mahyaya, dia berjanji bahwa hidupnya adalah karena Allah, maka dia pergunakan kehidupannya adalah untuk Allah. Bagaimana kehidupan kita untuk Allah? Bagaimana kehidupan kita untuk Allah? Hidup sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Artinya harusnya hidup kita ini memang untuk ibadah kepada Allah. Siapa itu orang yang ibadah kepada Allah? Dia punya usaha, usahanya ini mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia punya jabatan, jabatannya mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia punya pangkat, pangkatnya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita punya usaha, punya jabatan, punya pangkat, malah itu menjauhkan kita daripada Allah, berarti kita engkar. Tapi kalau kita memiliki usaha, memiliki jabatan, memiliki pangkat, memiliki kekuasaan,
lantas itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka inilah hidup yang hakiki. Hidup yang hakiki, hidup yang berguna untuk dunia dan akhiratnya. Berguna untuk dunia dan akhiratnya. Lalu dia bilang, wa mamati, dan adalah matiku. Hidup dan mati adalah karena Allah, Tuhan sekalian alam. Kita semuanya bakalan mati. Cuman bagaimana caranya mati biar kita menjadi mati yang husnul khotimah? Matinya mati yang terpelihara, yang hafiz. Matinya mati yang sistematis, dia itu zakarullah, mengingat Allah. Tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita itu harus benar-benar memulai daripada zikrullah ketika kita sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, dan lain-lain sebagainya. Ini faktor kebiasaan. Ke orang yang biasa, insya Allah, maka dia akan mendapatkan nur ataupun hidayah ketika menghadapi kematiannya. Kenapa? Dia janji, dia pegang teguh janjinya, Allah lihat, maka Allah akan datang kepadanya. Tentu itu ada seorang ulama yang meninggal dunia. Begitu malaikat Jibril datang menghampirinya, malaikat Israel datang menghampirinya, malaikat Israel itu mundur. Kenapa? Ketika ia mencabut nyawanya ulama ini, lisannya tak putus-putus dengan zikrullah, tak putus-putus. Melapor malaikat Israel, Tuhan, aku tak sanggup mencabut nyawa hambamu itu. Kenapa? Setiap saya mau mendatangi, lisan saya mau cabut nyawanya dari lisannya selalu berzikir untukmu. Akan cabutlah dari telinganya, kata Allah. Datang lagi malaikat Israel, mau dicabut dari telinganya. Ternyata dia adalah orang yang senantiasa mendengarkan kajian-kajian, ilmu-ilmu, zikir-zikir. Tak lupas juga pendengarannya daripada zikrullah. Lari lagi malaikat Israel, lari lagi dia, Tuhan, telinganya pun seperti itu. Kata ulama, kau cabut dari matanya. Matanya pun selalu melihat kalamullah, melihat ayat-ayat Allah. Yang dilihat adalah Allah, Allah, Allah. Lari lagi malaikat Israel. Dari mana kita cabut? Semuanya sudah dikelilingi oleh malaikat Israel, penuh dengan zikrullah. Ketika itu datanglah Allah Subhanahu wa taala, hai Israel, tulislah namaku di telapak tanganmu. Tulis telapak tangan, kemudian kau nampakkan kepadanya. Nampakkan kepadanya. Datang dia, assalamualaikum, waalaikumsalam, nampakkannya. Baru dicabutnya nyawanya. Kenapa? Matinya itu pun bersama nama Allah. Itu luar biasa. Matinya pun bersama nama Allah. Apa enggak bahagia di dunia akhirat kalau begitu? Makanya orang yang hafiz. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci surga yang ketiga adalah khauf. Siapa itu orang yang khauf? Khauf adalah orang yang takut. Ada orang bilang takwa, takut. Bahasa lainnya khauf, takut. Khauf, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang memiliki sifat khauf, dia akan mendapatkan dua surga. Surga dunia, surga di akhirat. Kita tahu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu punya istana di dunia, punya istana di surga. Punya bidadari di dunia, punya bidadari di surga. Punya harta tahta di dunia, punya harta dan tahta di surga. Dia dapat dua surga karena khaufnya kepada Allah. Siapa itu orang yang khauf? Kembali kepada kajian awal tadi. Orang yang senantiasa takut kepada Allah fisyarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, mengkhususkan zikrullah karena takut kepada Allah.
dia punya pangkat, dia takut pangkatnya ini akan membawanya ke neraka. Dia bilang, ya Allah, aku takut dengan pangkatku, justru dengan pangkatku inilah yang akan menggiringku ke neraka. Untuk itu aku harapkan hidayahmu ya Allah. Ya Allah, aku punya harta, aku takut hartaku inilah yang akan menggiringku ke neraka. Untuk itu aku mengharapkan hidayahmu ya Allah. Bagaimana hartaku ini bukan menjadi penggiringku ke neraka, tapi bagaimana hartaku ini menjadi tiketku menuju surga. Dia punya tahta, jabatan dan lain sebagainya, dia serahkan kepada Allah dengan rasa takut. Dengan rasa takut kepada Allah. Takut ya. Makanya kalau ada orang punya ilmu, ada orang punya harta, ada orang punya tahta, ada orang punya pangkat, ada orang punya jabatan, semakin dekat dia dengan Allah, semakin takut dia kepada Allah, maka ini kata Nabi, inilah yang pertama kali akan mencium baunya surga. Ente ya? Pemimpin yang benar-benar mampu mendekatkan dirinya kepada Allah, apalagi sampai dia bisa mendekatkan dirinya dan rakyatnya kepada Allah. Ini yang pemimpin yang pertama kali mencium baunya surga. Coba ya. Tapi kalau kita udah punya harta, udah punya usaha, udah punya pangkat, udah punya jabatan, makin lupa kepada Allah, maka inilah yang akan menjadi waquduhan nasu wal izarah, bahan bakar daripada api neraka. Bahan bakar daripada api neraka. Makanya dalam hakikat pernah dikatakan, menang itu bukan ketika engkau mendapatkan apa yang kau inginkan. Menang itu bukan ketika engkau mendapatkan apa yang kau impikan. Menang itu bukan ketika engkau mendapatkan apa yang kau harapkan, apa yang kau cita-citakan. Tapi menang itu adalah ketika akhrajat minat dunia, kau keluar daripada dunia ini biqauli la ilaha illallah. Inilah orang yang menang. Ini orang yang menang. Makanya kita menjadi hamba yang khauf, diminta menjadi hamba yang khauf. Sedangkan kunci yang keempat kata Allah adalah qalbun munib. Siapa itu qalbun munib? Hati yang selalu terpaut dan terdorong untuk bertaubat kepada Allah, sehingga hatinya itu menjadi hati yang bersih. Illa man atallah biqalbin salim. Dia datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih. Salatnya ikhlas, sedekahnya ikhlas, infaknya ikhlas, zakatnya ikhlas, hajinya ikhlas, umrohnya ikhlas. Kenapa? Dia datang dengan biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang selamat. Dan hati yang selamat itu yang tahu cuman kita sama Allah. Kalau orang lain tidak perlu tahu dan takkan tahu. Kenapa? Kalau kita melihat dan menilai seseorang, barangkali kita salah menilai. Nah, orang yang memiliki qalbun salim, qalbun munib, dia tidak mengharapkan penilaian manusia, tetapi yang diharapkannya adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab bisa jadi buruk di hadapan manusia, tapi baik di hadapan Allah. Sebab bisa jadi salah di hadapan manusia, tapi benar di hadapan Allah. Ini adalah orang yang qalbun salim. Orang yang qalbun salim. Bisa jadi ia jauh dari manusia, asalkan dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Daripada jauh kepada Allah, asal dekat dengan manusia. Dan ada orang tipenya pingin disanjung-sanjung, biar dia dekat dengan manusia, walaupun hakikatnya dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang datang kepada Allah, dia harus membersihkan hatinya. Lalu ada orang bertanya, Ustaz, jadi bagaimana itu kalau seseorang bersedekah, berinfak, kemudian dia
nampakkan apakah itu tidak ikhlas, apakah itu ikhlas atau tidak ikhlas, itu ya. Yaitu perintah. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wat-dharra. Kita memang diperintahkan untuk berinfak, bersedekah secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Mau dia terang-terangan, mau dia sembunyi-sembunyi, bukan itu yang menjadi ukuran keikhlasan. Tetapi yang menjadi ukuran keikhlasan biqalbin salim, daripada dia ada orang sedekah sembunyi-sembunyi tapi dicerita-ceritain. Ada lagi satu orang sedekah, dia ibadah dia kepada Allah terang-terangan tapi nggak dicerita-ceritain. Itu kan sama saja. Hanya biqalbin salim. Ukurannya bukan ketika ramai, bukan ketika sepi, tapi hatinya bagaimana? Hatinya bagaimana? Kalau misalnya ada orang misalnya bersedekah 100 anak yatim, kemudian dia buat di Facebook, kemudian dia buat di koran, dia buat di Facebook, lalu bilang ini dia, jangan dulu. Barangkali dia punya dua niat. Niat yang pertama, dia ingin memerangi media. Kalau tidak diperangi dengan berita-berita kebaikan, maka media itu akan diisi oleh berita-berita yang buruk-buruk. Maka dia membuat contoh. Yang kedua, dia mau menjadikan contoh, ya? Dia mau menjadikan contoh. Maka banyak orang bilang sama saya, Ustaz, kenapa pengajian-pengajianmu, kenapa ceramah-ceramahmu itu banyak diupload di Facebook? Kata orang, saya ingin di Facebook itu banyak kebaikan-kebaikan, bukan keburukan-keburukan. Enggak, saya upload, enggak apa-apa, saya bilang. Karena masalah ikhlasnya bukan ketika dilihat dan tidak dilihat oleh manusia. Masalah bersihnya itu ada di qalbin salim itu tadi. Qalbin salim itu, ke qalbin salim. Nggak apa-apa dinampakkan kebaikan itu, nggak apa-apa. Itu dulu ada orang kan punya harta yang banyak, dia mau sedekah. Tapi kalau karena dia menanamkan keikhlasan itu, dia mau sedekah sama orang yang nggak dikenal gitu. Dan itu pun bukan menjadi ukuran. Apa yang terjadi? Hari ini dia sedekah sama orang yang nggak dikenal. Tahu apa yang terjadi? Begitu dia sedekah, viral cerita. Ada seseorang datang mengantarkan sedekah tak dikenal dan dia tidak mengenalnya. Tak tahu dia orang yang disedekahinya adalah penzina. Besoknya lagi dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi biar orang nggak tahu. Sedekah lagi, sedekah dia. Viral lagi cerita. Ada seseorang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi, tak tahu kita, ternyata yang disedekahinya adalah seorang pencuri. Besoknya lagi dia sedekah. Ada orang sedekah, bagaimana? Sedekahnya tak tahu dia menahu, sedekah secara sembunyi-sembunyi, tak tahu dia yang disedekahinya ternyata adalah orang kaya. Udah 3 hari dia sedekah berturut-turut, tak ada yang tepat. Penzina, pencuri, orang kaya. Ini akibat sembunyi-sembunyi. Akibat sembunyi-sembunyi. Maka saya bilang, tapi untungnya pada waktu itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Penzina itu begitu dia mendapatkan sedekah, itulah yang menjadikannya taubat. Pencuri itu begitu dia dapat sedekah, itulah yang menjadikannya taubat. Orang kaya itu begitu dia mendapatkan sedekah, itulah yang menjadikannya hatinya tergugah. Kenapa dia bisa sedekah, saya enggak? Sedangkan dia itu kaya, saya juga kaya. Dia punya harta, saya juga punya harta. Dia punya ini, saya juga punya ini. Maka terpanggil hatinya. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya. Maka setiap kebaikan itu tidak ada alamatnya yang palsu. Setiap kebaikan itu tidak ada alamatnya yang salah. Teruslah berbuat baik. Yang lagi viral-viralnya, apa kata orang-orang kita? Ulang-ulang sama membaik apa dia katanya. Itu kan lagi viral kalimat itu. Itu dia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kalian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan, dan kepada Allah kita mohon ampun. Semoga kita diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.